Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalani Zada, mahasiswi S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai presentasi ujian tesis saya. Tesis saya berjudul Penggunaan Putusan Pidana dalam Sengketa Akta Jual Beli Tanah Studi Putusan nomor 1014/PDT/2022. Penelitian tesis ini dilatar belakangi oleh adanya suatu putusan pidana yang pada hakikatnya bisa dijadikan sebagai alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Putusan pidana yang dijadikan sebagai alasan permohonan peninjauan kembali ini termasuk dalam halnya sengketa akta jual beli tanah diatur dalam pasal 67 huruf A Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu putusan tersebut harus telah berkekuatan hukum tetap dan juga menegaskan terkait adanya perbuatan pidana yang juga berkaitan secara langsung dengan substansi putusan perkara tersebut. Namun dalam praktiknya terdapat pandangan di kalangan hakim yang menyatakan bahwa putusan pidana tersebut dapat diajukan sebagai surat bukti atau novum yang memenuhi ketentuan pasal 67 huruf B Undang-Undang Mahkamah Agung. Nah, dalam hal ini sebagaimana yang terjadi dalam kasus yang saya teliti dalam putusan nomor 1014/PK/PDT/tahun 2022, di mana putusan tersebut menerima suatu putusan yang hadir setelah pemeriksaan tingkat pertama sebagai alasan pengajuan PK. Kasus ini diawali oleh terjadinya jual beli oleh INS selaku penjual dan DPS selaku pembeli di hadapan IKS selaku notaris. Jual beli dilaksanakan dengan akta PPJB dan kuasa menjual yang ditandatangani telah lunas padahal dalam realisasinya belum dilaksanakan pembayaran, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan akta jual beli palsu dan dilaksanakan balik nama sertifikat tanpa sepengetahuan penjual. Pihak INS selaku pihak yang dirugikan menggugat hal demikian secara perdata, tetapi oleh hakim hingga tingkat kasasi kerap ditolak, sehingga INS melaporkan hal ini dalam ranah pidana dan memunculkan suatu putusan pidana yang menyatakan terjadinya pemalsuan dalam proses jual beli tanah ini. Rumusan masalah yang saya bahas ialah bagaimana pembuktian bedroh berdasarkan hukum perdata dalam sengketa akta jual beli tanah dan bagaimana penggunaan putusan pidana dalam penyelesaian perkara perdata terkait sengketa akta jual beli tanah sesuai dengan putusan dalam kasus tesis ini. Dalam konteks sengketa akta jual beli tanah yang memuat unsur adanya bedroh berdasarkan hukum perdata ini, bedroh ini dilaksanakan apabila memenuhi unsur dibuatnya atas kekeliruan fakta dan dibuat itu atas dasar mengetahui adanya kekeliruan fakta tersebut, kemudian dibuat dengan maksud membujuk suatu pihak mempercayai kekeliruan fakta tersebut dan pihak korban mempercayainya, kemudian ia dirugikan. Dan bedroh ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Sehingga kalau berkaca dari kasus yang dibahas, INS ini merupakan pihak yang dirugikan atas perbuatan bedroh yang dilaksanakan oleh IKS dan juga DPS. Dalam hal ini, pembuatan akta jual beli tanah yang ternyata dinyatakan palsu dalam putusan pidana tersebut sejatinya harus dibuat oleh PPAT. Dan dalam melaksanakan pembuatan tersebut, PPAT juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Kemudian mengenai penggunaan putusan pidana ini sendiri, dapat dijadikan sebagai alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali apabila memenuhi ketentuan pasal 67 huruf A Undang-Undang Mahkamah Agung, di mana apabila hakim pidana menyatakan palsu dapat terlaksananya permohonan PK. Oleh karena itu, kedudukan putusan pidana di sini berguna dalam pengajuan PK dan hakim menyatakan bahwa putusan-putusan perdata tersebut batal dan akta-akta tersebut harus juga dinyatakan tidak sah dan batal. Kemudian dalam hal ini terjadi adanya hubungan yang terlaksana antara proses perkara perdata dengan pidana, tetapi bukan keterikatan satu sama lain. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, pembuktian bedroh berdasarkan hukum perdata dapat dibuktikan oleh pihak yang menyatakan adanya bedroh, dan bedroh sendiri itu memenuhi beberapa unsur yang telah saya uraikan dan melanggar ketentuan tertulis, juga melanggar hak subjektif orang lain. Sejatinya akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga apabila dapat dinyatakan bahwa dalam pembuatannya terlaksananya unsur bedroh, pada hakikatnya akta otentik tersebut dapat dibatalkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1321 dan juga pasal 1328 KUH Perdata. Kemudian, penggunaan putusan pidana terhadap perkara perdata
dalam hal ini memenuhi ketentuan pasal 67 huruf A Undang-Undang Mahkamah Agung dan terjadi adanya hubungan antara perkara perdata dan pidana karena putusan pidana ini dapat digunakan sebagai alasan peninjauan kembali dan dapat dibatalkannya akta-akta yang pada hakikatnya memenuhi unsur bedroh dan juga adanya unsur pemalsuan. Kemudian saran yang saya bisa utarakan adalah untuk rumusan masalah yang pertama, para pihak, khususnya pihak yang dalam perkara akuo, perlu memiliki pemahaman dalam pembuatan gugatan agar dapat secara jelas diterima oleh hakim apa yang dimaksud dan dipercayai oleh hakim untuk membuktikan adanya syarat terang dan tunai yang terpenuhi. Kemudian perlu adanya aturan yang lebih tegas untuk PPAT mengenai pelaksanaan kewenangannya. Kemudian untuk saran yang kedua, perlu adanya pengaturan mengenai penggunaan putusan pidana sebagai pengajuan permohonan peninjauan kembali yang secara lebih tegas dan rigid. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.